Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Kilatan Tinta. Di video ini, aku akan menggambar sekaligus bercerita. Sebelum menonton, mari dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar aku bisa semangat lagi untuk membuat video-video cerita horor bergambar lainnya. Saat itu, Angga dan kawan-kawan kerja kelompok, yaitu tentang tugas jurusan mereka yang diberikan oleh dosen. Angga mahasiswa baru yang menyukai tentang ilmu hukum. Setiap hari, pagi-pagi sekali, Angga sudah bangun tidur, mandi, dan bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Tapi ekspektasi Angga tentang kehidupan di kampus yang menyenangkan ternyata hanya harapan saja. Nyatanya Angga tidak merasakan perbedaan. Keadaannya sama saja seperti waktu SMA. Kenapa sama saja? Karena di kampusnya masih selalu bertemu dengan teman. Maksudnya musuh. Dia adalah si Robi, anak berandal. Singkat cerita ya, sejak awal Angga masuk SMA sampai lulus, hampir setiap hari Angga dibully olehnya. Dipalak, dipukul, bahkan diolok-olok. Haha, dasar bocah cupu. Robi melontarkan kata itu kepadanya setelah puas membulinya. Angga tidak menyangka saat seminggu lebih berada di kampus. Angga baru menyadari dia di kampus yang sama. Angga pun sempat berpikir dan khawatir, bahkan was-was dia akan berbuat seperti saat Angga SMA. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu Angga sudah menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh dosen saat kuliah sore tadi. Malam itu Angga sempat berpikir, tidak percaya bahwa Angga akan satu kampus dengan si Robi bocah berandal itu. Angga pun merasa bingung dan bahkan punya rencana apakah dia akan lanjut di universitas tersebut atau pindah. Angga hanya tidak ingin berbuat onar di lingkungan umum dan tidak ingin membuat malu orang tuanya. Dan perlu diketahui, sejak Robi membuli Angga di saat awal masuk SMA, Angga sudah memendam rasa dendam yang teramat sangat. Setelah berpikir lama, tapi merasa pikiran sudah buntu, Angga mengambil ponsel dan memutar musik favoritnya sampai tertidur. Esok harinya Angga pergi jalan-jalan karena kuliah libur. Siangnya lantas saja entah kenapa Angga malah pergi ke tempat penjual barang-barang antik. Angga masuk ke toko kecil dan melihat barang-barang aneh yang dijual oleh perempuan pemilik toko yang sudah lanjut usia itu. Di saat Angga sedang berkeliling melihat-lihat barang-barang yang terpajang di rak-rak toko, si penjual itu datang dan menghampirinya sambil menawari sebuah sisir yang dipegangnya. Perempuan itu berkata, barang itu sangat cocok dengan Angga karena setelah mereka mengobrol sedikit, perempuan itu seperti tahu penderitaan Angga selama SMA. Angga pun tertarik dengan barang yang ditawarkan perempuan itu kepada Angga, yaitu berupa sisir bertuah. Dengan syarat dia mengatakan siap menanggung resiko dan pantangan yang dia katakan. Pantangannya yaitu tidak boleh menyisir rambut sambil bercermin. Angga sedikit mengabaikan pantangan itu karena ujar perempuan itu
Setiap orang yang memakai sisir tersebut akan sangat ditakuti oleh musuhnya. Angga bahkan tidak sabar ingin mencobanya. Sontak saja keesokan harinya Angga sudah menyisir rambutnya, memakai sisir bertuah tersebut. Paginya setelah ke kampus, Angga sengaja mencari tahu keberadaan si bocah sialan itu, dan Angga melihatnya berada di kantin belakang. Lalu Angga mencoba berjalan di depan meja sambil menatap wajahnya. Saat mereka sambil bertatapan, Robi tidak menunjukkan wajah sangarnya. Bahkan dia langsung menundukkan kepala dan langsung pergi meninggalkan kantin tanpa sebab. Angga pun merasa terheran, apakah sisir yang dia pakai itu berhasil. Tapi setidaknya si Robi tidak lagi membuli Angga. Sudah sekitar 3 minggu Angga memakai sisir itu secara rutin setiap malam. Angga pun kuliah dengan tenang, tanpa bully si bocah itu. Bahkan saat Robi melihat Angga dari kejauhan, Robi langsung pergi menghindari Angga. Sabtu sore, yaitu malam minggu, teman-teman sekelompok Angga yang sukses mengerjakan tugas praktikum dari dosen dengan nilai yang memuaskan mengajak Angga untuk pergi ke bioskop untuk merayakan dan juga melepaskan penat mereka selama seminggu ini. Malam, saat Angga sudah bersiap-siap berangkat ke bioskop dengan sangat bergegas dan tanpa sadar, tidak sengaja Angga melanggar pantangan tersebut, yaitu tanpa sadar Angga menyisir rambutnya di depan cermin. Angga pun sangat-sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, lemas, dan berkeringat dingin. Yang dia lihat di cermin tersebut ada sosok yang sangat mengerikan berada di atas kepalanya.